Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya dari Panitia yang udah ngajakin aku buat jadi pembicara di webinar kali ini ya. Perkenalkan dulu nih, nama aku Alvina Davita Fernandi. Sekarang alhamdulillah lanjut di FEB UNS angkatan 2019. Berarti sekarang sekitar semester 5 nih teman-teman aku. Nah, ambil jurusan akuntansi gitu. Teman-teman kalau mau tanya akuntansi boleh ke aku gitu. Nanti aku kasih nomor WA-nya atau Instagram-nya bisa teman-teman. Oke, langsung aja ke materi teman-teman. Izin share screen. Oke. Jadi kali ini aku akan menjelaskan nih tentang analisis toko Cipta Mas pada perilaku dalam organisasi. Nah, di webinar sistem pengendalian manajemen ini, aku berharap teman-teman semuanya itu dapat mengerti tuh apa aja perilaku dalam organisasi. Nah, ini aku terapkan di toko Cipta Mas gitu. Oke, perkenalkan tadi udah ya teman-teman, alumni dari Universitas 11 Maret gitu, jurusan akuntansi, spesialisnya di akuntan publik gitu teman-teman. Nah, oke, let's go to my presentation. Oke, ini sekarang masuk ke materi dulu ya, materi tentang perilaku dalam organisasi nih teman-teman. Perilaku organisasi itu merupakan seluruh kegiatan organisasi yang di dalamnya terdapat perilaku manusia, budaya, sosial, dan sistem yang mendukung adanya organisasi sehingga manusia dan organisasi saling mempengaruhi. Jadi di dalam suatu perilaku organisasi itu intinya tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan budaya, sosial, dan sistem yang mendukung kegiatan tersebut gitu. Dan kegiatan itu saling mempengaruhi gitu, jadi saling ketergantungan lah, ininya seperti itu teman-teman. Kemudian ada tujuan selaras. Nah, tujuan selaras dari perilaku organisasi itu adalah menselaraskan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi ketika kita masuk ke dalam suatu organisasi, kita harus mempunyai tujuan pribadi dulu nih teman-teman. Tujuan pribadi kita di dalam kehidupan kita tuh apa aja tujuannya. Nah, ketika kita join ke suatu organisasi, kita tuh harus menselaraskan tujuan pribadi kita dengan tujuan organisasi, sehingga akan membentuk suatu tujuan organisasi yang benar-benar bisa direalisasikan lah seperti itu. Misal seperti saya ya, tujuan pribadi saya adalah mendapatkan jiwa kepemimpinan gitu. Nah, di dalam tujuan organisasi itu ada meningkatkan jiwa kepemimpinan setiap staf, setiap peserta di organisasi tersebut. Nah, berarti itu kan kita menselaraskan apa tujuan pribadi kita dengan tujuan organisasi itu gitu. Oke, nah tujuan organisasi itu ada 4 teman-teman. Nah, yang pertama adalah meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Intinya meningkatkan profit di jangka panjang. Ketika suatu organisasi itu tujuannya meningkatkan profit, maka nanti ke depannya diharapkan profitnya itu selalu meningkat gitu karena jangka panjang. Nah, yang kedua itu ada meningkatkan nilai pemegang saham. Di mana-mana suatu organisasi, suatu perusahaan, suatu bisnis itu pasti tujuannya untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Kenapa seperti itu? Karena juga termasuk ke dalam sukses atau tidak suksesnya suatu organisasi itu dilihat dari meningkat meningkat atau enggak sih nilai pemegang saham itu. Ketika nilai pemegang saham itu meningkat, maka perusahaan atau organisasi itu dapat dinyatakan bahwa mereka itu sukses untuk
membawa perusahaan ke depan, ke jenjang masa depan, seperti itu. Dan begitu juga sebaliknya, ketika nilai pemegang saham itu menurun atau tidak meningkat, itu maka dapat dinyatakan perusahaan atau organisasi itu tidak sukses, gitu. Nah, yang ketiga ada meningkatkan laba dengan pengembalian risiko. Nah, peningkatan laba dengan pengembalian risiko itu intinya, setiap organisasi atau perusahaan itu kan tujuannya adalah meningkatkan laba dengan pengembalian risiko. Ketika kita mampu mengambil risiko, kita akan meningkatkan laba. Ketika risiko itu besar, maka laba yang kita dapatkan juga besar. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak berani mengambil laba, tidak berani mengambil risiko, maka laba yang kita dapatkan itu juga tidak akan banyak, teman-teman. Sama juga seperti saham gitu ya, ketika kita berani mengambil lot banyak di suatu perusahaan itu, ketika resiko tinggi itu pasar sahamnya sedang turun, berarti kan kita harus berani mengambil resiko ketika pasar saham itu turun gitu, teman-teman. Terus yang keempat ada pendekatan multiple stakeholder gitu. Oke, kemudian ada faktor keselarasan tujuan. Nah, faktor keselarasan tujuan itu ada dua. Yang pertama ada faktor eksternal, yang kedua ada faktor internal. Di faktor eksternal itu adalah ada etos kerja. Nah, etos kerja itu apa sih, teman-teman? Etos kerja itu bagaimana perilaku kita di pekerjaan kita gitu. Apakah kita rajin, apakah kita niat, apakah kita bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan kita, seperti itu. Nah, etos kerja itu biasanya dilihat oleh para manajer kita. Manajer kita bisa menjelaskan atau menjabarkan apa itu etos kerja yang dimiliki oleh kita, gitu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya ada faktor internal. Nah, faktor internal itu ada budaya, gaya manajemen, organisasi informal, sama persepsi komunikasi. Nah, budaya. Ketika budaya kita itu berbeda dengan tujuan organisasi, maka adanya keselarasan tujuan itu untuk menyamakan budaya kita dengan budaya organisasi. Ketika budaya kita disiplin gitu ya. Nah, setiap organisasi itu juga memiliki budaya yang disiplin, kedisiplinan. Nah, itu nanti kita selaraskan seperti itu. Nah, ketika ada budaya yang berbeda dengan budaya kita, budaya organisasinya, nanti juga bisa diselaraskan gitu tujuannya. Nah, kemudian ada gaya manajemen, teman-teman. Nah, di gaya manajemen organisasi informal. Nah, gaya manajemen organisasi informal itu apa? Setiap gaya manajemen itu kan berbeda-beda. Ketika kita gaya manajemen diri kita itu, misal rajin gitu ya, kita selalu menuntut kerjaan gitu. Ketika di suatu perusahaan atau organisasi itu tidak ada, misal sedang kosong, nggak ada kerjaan nih gitu, berarti kan kita harus menselaraskan dengan faktor internal itu, faktor gaya manajemen itu. Ketika kita nggak ada kerjaan, ya udah berarti kita disuruh untuk istirahat gitu. Terus ada persepsi komunikasi. Nah, ketika kita berbicara dengan sesama pekerja, sesama bos, kayak gitu. Itu kan persepsi komunikasinya beda-beda ya, teman-teman. Ketika kita ngobrol dengan bos, itu kan kita harus, benar-benar menjelaskan secara gamblang gitu. Gamblang itu secara jelas lah intinya. Karena bos itu kan memimpin, jadi dia harus tahu gitu apa saja yang sedang kita kerjakan, apa saja yang sedang kita pikirkan. Bos itu harus tahu, harus menerima persepsi komunikasi dari kita, karyawan bos tersebut. Nah, ketika bersama karyawan dengan karyawan, kan kita bisa ngobrol dengan bahasa yang sehari-hari gitu. Jadi persepsi komunikasinya beda antara
komunikasi dengan bos atau dengan sesama karyawan, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ada penjelasan lanjutan faktor internal dari keselarasan. Itu tadi ya teman-teman, ada gaya manajemen, organisasi informal, sama persepsi komunikasi. Nah, selanjutnya ada gaya manajemen, itu faktor internal yang barangkali memiliki dampak yang paling kuat terhadap pengendalian manajemen. Faktor internal yang barangkali memiliki dampak yang paling kuat terhadap pengendalian manajemen. Seperti gaya manajemen seorang bos kita gitu. Ketika gaya manajemennya adalah mengatur-ngatur, maka dampak yang paling kuat adalah para karyawan selalu harus menaati dia, menaati apa yang diperintahkan oleh si bos itu, gaya manajemennya, karena dia nyuruh-nyuruh terus kayak gitu. Ketika gaya manajemen seorang manajer itu bekerja sama gitu, nah berarti dampak yang paling kuat dirasakan oleh karyawan si bos itu, tim dari bos itu adalah mereka saling bekerja sama, mereka saling berdiskusi antara satu dengan yang lainnya gitu. Terus ada organisasi informal, teman-teman. Nah, di organisasi informal ini ada kenyataan yang ditemui selama berlangsungnya proses pengendalian manajemen tidak bisa dipahami tanpa mengetahui arti penting dari hubungan-hubungan yang menyusun di organisasi yang bersifat informal. Nah, ketika ada di organisasi informal itu kita harus kita tidak bisa memahami tanpa mengetahui arti penting dari hubungan-hubungan yang menyusun di organisasi tersebut. Jadi kita harus tahu dulu nih arti penting dari hubungan-hubungan yang ada di organisasi informal tersebut gitu. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan baik lah intinya. Terus persepsi komunikasi itu tadi teman-teman, pesan-pesan yang diserap dari berbagai sumber ini bisa jadi bertentangan satu sama lain gitu. Makanya harus diselaraskan tujuannya. Sama yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman tentang persepsi komunikasi. Oke, tentang sistem pengendalian formal teman-teman. Nah, sistem pengendalian formal ini ada 2, ada aturan-aturan dan proses kendali secara formal. Nah, di aturan-aturan ini itu tentang aturan-aturan di sistem pengendalian formal, teman-teman, di sistem yang formal gitu ya, sistem pengendalian secara formal itu. Nah, aturan-aturannya itu yang pertama ada pengendalian fisik, yang kedua manual, yang ketiga pengamanan sistem, yang keempat sistem pengendalian tugas gitu. Oke, yang selanjutnya ada proses kendali secara formal. Nah, suatu perencanaan strategis akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi gitu. Nah, selanjutnya ada penjelasan tentang aturan-aturan yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama ada pengendalian fisik. Nah, di pengendalian fisik itu ada contohnya penjaga keamanan, gudang-gudang yang terkunci dengan ruangan besi dan lainnya. Itu termasuk ke dalam pengendalian fisik, teman-teman. Seperti mobil box dikunci ketika membawa barang, seperti itu. Nah, yang kedua ada manual. Manual ada banyak pertimbangan untuk memutuskan aturan-aturan mana yang harus dituliskan ke dalam panduan, mana yang mesti diklasifikasikan sebagai pedoman. Ketika kita menerapkan fungsi manual di diri kita, itu kan memiliki banyak pertimbangan tuh. Kita harus memutuskan aturan-aturan mana yang harus kita sepakati bahwa itu tuh pedoman kita, acuan kita sebagai aturan kita gitu teman-teman untuk mencapai tujuan dari organisasi itu gitu. Terus ada pengamanan sistem berbagai penganaan sistem dirancang ke dalam sistem pemrosesan informasi. Terus yang keempat ada sistem pengendalian tugas untuk menjamin agar tugas-tugas tertentu dijalankan secara efektif dan efisien. Nah, ketika ada sistem pengendalian tugas untuk menjamin agar tugas-tugas tertentu dijalankan secara efektif dan efisien. Ketika adanya sistem pengendalian, kita jadi lebih teratur atau lebih tertata
agar kerjaan kita itu bisa lebih efektif dan efisien gitu teman-teman. Gunanya sistem pengendalian itu seperti itu, agar kita dapat lebih teratur, agar kerja kita lebih efektif dan efisien, tidak membuang-buang waktu, tidak membuang-buang uang, seperti itu. Nah, sekarang saya akan mengenalkan tentang Toko Cipta Mas. Nah, Toko Cipta Mas ini, merupakan toko yang berjualan tentang sembako, teman-teman. Tentang sembako. Kalau di sini nggak tahu sembako itu apa, sembako itu isinya tentang gula, minyak, beras, tepung terigu, terus sabun, terus odol, terus semuanya ada di toko sembako itu. Pokoknya semua kebutuhan sehari-hari itu ada di toko sembako yang bernama Toko Cipta Mas, gitu. Terus, Toko Cipta Mas ini terletak di Pasar Purwode di Grobogan, Jawa Tengah, teman-teman. Bisa kalau main ke Purwodadi, itu bisa datang ke Pasar Purwodadi, teman-teman. Kalian bisa tahu di mana itu Toko Cipta Mas, gitu. Terus yang ketiga, pemiliknya saat ini sudah generasi kedua, teman-teman. Jadi setelah bapaknya itu diteruskan oleh anaknya, gitu. Nama pemilik pertama yaitu Ibu Sri Pareng dan generasi kedua yaitu Bapak Purwadi, teman-teman. Nah, jumlah karyawan yang dimiliki oleh Toko Cipta Mas itu ada 8 pada November 2021 ini. Kenapa, saya tuliskan pada November 2021? Karena sebelum-sebelumnya jumlah karyawannya itu ada 7, kadang ada 6, seperti itu. Karena di sini kadang ada yang keluar, ada yang masuk, tidak menentulah tentang karyawan itu gitu. Terus dengan pendapatan bersih 10 juta per hari. Pendapatan yang didapatkan oleh Toko Cipta Mas ini itu 10 juta setiap harinya gitu teman-teman, bersihnya. Oke, selanjutnya ada perilaku organisasi sosial di Toko Cipta Mas. Di perilaku organisasinya di bagian sosial nih teman-teman, yaitu pada jam kerjanya. Nah, jam kerjanya untuk masuk kerjanya itu jam 7 pagi, teman-teman. Jadi jam 7 pagi itu toko harus sudah buka dan siap melayani customer. Semuanya sudah ditata, sudah dibersihkan tokonya, itu dibersihkan oleh karyawan tentunya, di mana perilaku organisasi tersebut akan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Jadi mereka harus jam 7 itu harus sudah sampai di toko, maka hal itu akan menumbuhkan rasa tanggung jawab para pekerja gitu. Terus istirahat, teman-teman. Nah, di istirahat ini, jam istirahatnya adalah jam 12 siang gitu. Di istirahat itu dilakukan secara bergantian, teman-teman, sehingga toko tetap ada yang bertugas untuk melayani customer. Jadi shift-shift-an, teman-teman. Setengah jam karyawan ini, setengah jam lagi karyawan ini. Jadi toko tetap ada yang menjaga, tetap ada yang melayani customer agar customer tidak merasa dirugikan gitu. Nah, untuk jam pulang kerjanya dan dievaluasi pekerja itu ada di jam 5 sore gitu. Jam 5 sore itu sudah tutupnya, teman-teman. Jadi untuk waktu evaluasi kerja itu 15 sampai 30 menit sebelum jam 5 gitu. Setiap pekerja diperbolehkan pulang setelah melakukan evaluasi kerjaan mereka selama satu hari itu. Jadi di setiap akhir pulang kerja itu selalu ada evaluasi pekerjaan, teman-teman. Di mana pemimpin Toko Cipta Mas atau bos di Toko Cipta Mas itu selalu memberikan evaluasi kepada para karyawannya. Mengapa demikian? Agar mereka itu tahu apa kesalahan mereka selama satu hari itu, apa saja keuntungan mereka selama satu hari itu di toko, terus apa yang harus diperbaharui di keesokan harinya, seperti itu. Jadi gunanya evaluasi kerja di Toko Cipta Mas adalah seperti itu, teman-teman. Oke, nah peraturan pekerja di Toko Cipta Mas. Yang pertama adalah disiplin. Jam kerja yang sudah ditetapkan harus ditepati, tidak boleh ada yang telat. Itu adalah kedisiplinan para pekerja di Toko Cipta Mas.
Karena jika telat, itu juga akan merugikan si bos toko Cipta Mas itu, karena di sebelah di sebelah toko itu ada banyak toko-toko sembako lain yang juga sebagai pesaing di toko Cipta Mas itu. Jadi, mau tidak mau kita harus membangun rasa disiplin para pekerja itu agar mereka datang tepat waktu dan tidak merugikan kita sebagai pemilik toko Cipta Mas, gitu. Untuk selanjutnya ada rajin, teman-teman. Peraturan pekerja yang selanjutnya adalah rajin. Ketika tidak ada kerjaan, langsung menghampiri pekerjaan yang ada. Seperti menata-nata barang yang kosong, biar konsumen itu suka melihat, "Wah, barangnya banyak ya," seperti itu. Ketika tidak ada customer gitu ya, teman-teman, bisa langsung menghampiri pekerjaan yang lainnya. Kemudian ada cepat, teman-teman. Cepat atau cekatan. Segala kerjaan harus dilakukan secara cepat agar customer tidak menunggu terlalu lama. Itu adalah peraturan pekerjaan yang paling penting. Cepat tapi tidak salah gitu ya. Cepat tapi salah itu kan percuma gitu teman-teman. Kemudian ada tanggap. Nah, tanggap itu ketika ada kerjaan yang terbengkalai langsung dikerjakan, tidak banyak bicara. Ketika ada kerjaan yang terbengkalai yang belum dipegang oleh pekerja lainnya, kita harus sigap, harus tanggap tentang pekerjaan itu. Yang terakhir, peraturan pekerjaannya adalah jujur, teman-teman. Di semua peraturan kerja, yang paling penting adalah kejujuran. Di mana tidak ada kejujuran, itu suatu perusahaan, organisasi, bisnis, atau toko akan terpecah belah, akan eh, tidak sesuai ekspektasi dan tujuan organisasi lah. Hal ini sangat penting agar semua pekerjaan mudah dilakukan dan kita dapat percaya kepada para pekerja di perusahaan atau organisasi kita gitu. Nah, aturan penting toko Cipta Mas itu yang pertama adalah ibadah dan berdoa gitu. Ketika kita berusaha untuk mencapai tujuan organisasi, kita juga harus ibadah dan berdoa. Nah, pekerja di toko Cipta Mas itu kita tujukan, kita bantu untuk kesadaran ibadah dan berdoa mereka gitu, agar dipermudah, agar tidak ada pelanggan yang rewel atau marah kepada pelayanan kita gitu. Yang kedua ada kunci semua pintu. Ketika sudah selesai bekerja selama 1 hari, kita harus mengunci semua pintu baik gerbang maupun pintu utama toko agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan oleh toko Cipta Mas, seperti itu. Untuk yang ketiga adalah berserah diri. Ketika kita sudah berdoa, kita sudah berusaha untuk mengunci pintu, berusaha untuk melayani pelanggan dengan baik, kita berserah diri tentang apa yang sudah dijalankan selama 1 hari itu, selama kita bekerja, seperti itu, agar Allah yang mengatur semuanya gitu. Terus selanjutnya ada kelemahan ya, kelemahan pada toko Cipta Mas. Kelemahannya itu yang pertama ada tempat yang kurang rapi. Tempat yang kurang rapi terkadang juga membuat pelanggan itu malas untuk datang ke toko kita gitu. Jadi kita sebaiknya harus merapikan, harus membuat bersih toko kita agar banyak yang datang gitu, banyak yang tertarik. Nah, yang kedua ada pencatatan akuntansi yang tidak lengkap gitu. Mengapa demikian? Karena nota yang hanya memakai kertas kecil gitu. Jadi pencatatan akuntansinya itu tidak lengkap. Sebagai pemilik toko juga kita tidak bisa melihat laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan keuangan lainnya gitu. Itu termasuk kerugian atau kelemahan ya teman-teman. Terus yang keempat ada pelayanan kurang cekatan gitu. Karena kadang disambi dengan makan, minum, terus ada karyawan yang izin tidak berangkat, itu membuat pelayanan kurang cekatan atau kurang cepat gitu teman-teman. Yang terakhir ada terlalu berisik ada
pompa minyak di dalam toko Cipta Mas itu. Jadi membuat berisik, tidak nyaman pelanggan seperti itu. Nah, kelebihan di toko Cipta Mas itu yang pertama ada harga yang murah di kantong, teman-teman. Tidak seperti toko-toko pesaingnya, toko Cipta Mas ini termasuk membuka harga yang murah untuk para pelanggannya gitu. Terus akses ke jalan yang kedua adalah akses ke jalan sangat dekat dan cepat. Ketika akses ke jalan raya itu cepat dan dekat, itu termasuk poin pertama di sebuah toko perusahaan bisnis. Karena ketika dekat dengan jalan, hal itu lebih memudahkan para pelanggan dan konsumen, tidak perlu masuk ke gang-gang sempit, gang-gang kecil yang ramai gitu. Jadi tujuan utama pelanggan itu yang dicari adalah toko terdekat gitu. Terus yang ketiga ada pegawainya yang banyak. Ketika pegawainya yang banyak, pelayanan juga akan cepat seperti itu. Terus di kelebihan selanjutnya ada air minum gratis teman-teman di toko Cipta Mas. Ketika setelah olah berbelanja, kita sambil menunggu belanja di toko Cipta Mas, kita bisa meminum air minum gratis yang sudah disiapkan oleh pemilik toko Cipta Mas. Yang terakhir itu ada bos atau pemilik toko yang ramah. Ketika pemilik toko yang ramah itu akan membuat nyaman customer, nyaman pelanggan, membuat nyaman pelanggan. Nah, itu akan menarik pelanggan dengan sendirinya dengan bos yang ramah itu tadi. Nah, terima kasih nih teman-teman atas partisipasinya mendengarkan presentasi saya. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan nih teman-teman. Langsung aja bisa raise hand atau langsung on mic boleh kok. Oke, silahkan teman-teman. Boleh langsung bertanya. Halo Kak Alvina. Halo. Halo, iya Mbak Zahra. Saya boleh izin bertanya Mbak? Oh boleh Mbak Zahra, Ya, silahkan. saya izin bertanya ya Mbak dari pemaparan materi yang Mbak sampaikan tadi. Nah, menurut Kakak karyawan yang baik untuk di setiap organisasi atau perusahaan itu seperti apa ya kriterianya? Kira-kira gitu Kak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Mbak Zahra. Mbak Zahra ini dari mana nih? Saya dari Asalnya? Solo Kak. Wah, Solo. Saya juga alumni loh. Alumni penghuni Solo nih, Mbak. Waduh, tahu dikit-dikit ya Mbak berarti tentang Solo ya. Wah, keren banget nih Mbak Zahra. Iya dong, murah-murah lah makanannya. Sangat saya sangat cinta gitu. Widih. Betul. Oke, terima kasih Mbak Zahra pertanyaannya. Izin langsung menjawab ya, Panitia. Oke, jadi kriteria karyawan yang baik di suatu organisasi, perusahaan, itu sudah saya jelaskan tadi, yaitu jujur yang paling penting. Karena ketika pegawai itu jujur, karyawan itu jujur, semua akan berjalan dengan baik, berjalan dengan mudah, kayak gitu. Ketika karyawan itu tidak jujur, maka kan, kegiatan usahanya itu tidak lancar. Ada yang mengambil mengambil barang misalnya kalau tidak jujur, terus mengambil uang atas pembelian barang konsumen, kayak gitu. Jadi utamanya adalah jujur. Nah, ketika sudah ada jujur di dalam karyawan tersebut, maka nanti akan datang sifat-sifat baik lainnya, yaitu bertanggung jawab, terus cekatan, cepat, tanggap, terus pinter. Nah, itu adalah bonus-bonusnya. Yang utama dulu adalah jujur. Begitu Mbak Zahra, semoga bisa menjawab nih pertanyaannya. Keren banget tadi. Baik, terima kasih Mbak Alvina atas jawabannya sangat menjawab. Terima kasih, Oke, Mbak semangat. Zahra, terima kasih juga.
Oke, ada yang tanya lagi? Oke, sepertinya dicukupkan saja ya karena, waktunya sudah mepet ini, kasih waktu panitia setengah jam aja gitu. Oke, terima kasih panitia sudah mengajak saya untuk menjadi pembicara nih pada kali ini. Terima kasih Mbak Azahra tadi sudah menyempatkan untuk bertanya ya. Oke, ketika akhir kata ini saya memohon maaf jika ada salah kata maupun, ada yang menyinggung perkataan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Alvina.